sebagai penulis gitu ya, untuk menjadi penulis yang hebat itu memang dibutuhkan adanya pengalaman, konsistensi, komitmen, dan kembali lagi kita pun juga sebagai penulis harus lebih sering lagi nih membaca sehingga nantinya tulisan kita itu semakin menemukan jati dirinya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mitra JIC, dimanapun berada, jumpa lagi di The Notes bersama dengan Andi Umar. Kabar baik semoga bersama Anda mitra. Ini kami tappingnya di hari Jumat penuh berkah ya. Semoga saja aktivitas kita semakin diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. The Notes hari ini sudah kehadiran bintang tamu yang Masya Allah luar biasa. Ini kalau kita bicaranya dengan tema tentu saja akan dilalap habis nih oleh narasumber kita. Karena memang beliau praktisi dari, pertama beliau sebagai penulis. Beliau juga direktur penerbitan. Penerbitan Labersen ya Pak ya? Ya, betul. Labersen yang sepertinya beberapa saat ke depan akan semakin kencang larinya. Amin. Bersama karya-karya kita tentunya. Jadi ini spill dulu nih nanti bagi teman-teman yang hari ini udah banyak karya tulis, masih kebingungan kemana yang diterbitkan. Ini spill di awal ya. Silakan nanti kita akan berbincang bersama dengan Dr. Billy Lazuardi MM yang kita akan berdiskusi banyak bersama dengan beliau. Dan tema kita hari ini antara aku dan kata, bagaimana tentang personal kepenulisan, penyuntingan dan juga penerbitan. Dr. Billy, kami akrab menyapanya Pak Billy. Assalamualaikum Pak Billy. Waalaikumsalam Pak Andi. Gimana kabarnya Pak? Wah, senang banget ketemu Sehat, Pak Andi lagi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita tanggalkan sejenak ini tema-tema berseri kita. Ya. Biasanya kita ngomongin tentang kursi tengah ya, yang sangat luar biasa bagi manajer muda, startup, pembisnis atau newbie dan lain-lain tentang dunia leadership anak-anak muda gitu ya. Betul. Nah, hari ini kita spesial akan ngomongin tentang kepenulisan, penyuntingan dan penerbitan. Dr. Billy, mungkin menyapa mitra juga dulu. Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga baik juga ya. Kita tetap semangat berkarya. Semoga karya-karya kita bermanfaat untuk banyak pembaca, sehingga nantinya menjadi amal jariah juga untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, Pak Billy, kita kan ada 3 kalau kita penggalannya diambil, ada kepenulisannya, ada penyuntingannya, ada penerbitannya. Ada semuanya di Pak Billy. Penulis iya, diborong nih. Penulis iya. Tapi pasti mungkin sebelum lari ke penyuntingan dan penerbitan, mungkin Bapak sebagai penulisnya dulu kali Pak ya? Boleh. Nggak langsung. Nah, awal dulu Pak, cerita dulu dong. Sebenarnya awalnya itu sebelum nulis kita harus jadi pembaca dulu. Pembaca dulu. Ya, penting nih ya? Penting. Iya, soalnya kalau nggak suka baca, nah, kita sulit nih untuk nulis. Nggak ada perbenaran kata juga. Betul, ya? Kita kurang berbekalan tuh. Iya, amunisinya kurang. Nanti kita bingung kan? Iya, betul. Jadi harus banyak baca, karena memang hobi juga baca saya dari kecil. Emang dibudayakan gitu, karena saya kan besar sama nenek lah. Nah, nenek tuh sedang baca. Nah, mulai dari kecil tuh didongengin, terus ya pokoknya baca-baca sambil baca komik juga, terus novel, pelajaran pastinya gitu. Nah, lama-lama udah dewasa, kayaknya pengen nih gitu ada karya juga yang tulisan saya sendiri gitu. Karena jadi nggak bim salah bim tuh ya? Enggak, tulisan itu setelah jadi dosen, bukan ya? Oh, enggak. Jadi memang ada bibit dan benihnya dari sejak sekolah dari dini tuh. Dari SMP sudah mulai koleksi komik-komik gitu. Untuk nulis sih paling ya di buku catatan tuh, belum ngerti itu gimana nerbitin gitu kan. Paling masih jauh tuh ya? Ya dari SD tuh Pak, bikin puisi, bikin pantun ya. Memang bakatnya tuh dari kecil. Kalau di framing, Pak Billy lebih ke apa? Fiksi atau non-fiksi kelihatannya? Kalau saya itu lebih ke non-fiksi sih. Non-fiksi ya? Tapi kalau untuk hiburan juga seneng ke fiksi juga. Ayo aja gitu ya? Iya. Tapi pernah nulis novel nggak? Mau rencananya sih mau. Walaupun tulisan akademik, jurnal cukup mewarnai ya. Biar gak bosen juga. Biar gak boring ya. Iya. Oh, betul. Iya. Karena frekuensi nulis tentang dunia kampus, buku-buku
akademik itu kan buku cukup ajar. banyak ya. Ya, Iya. Oh, ternyata cikal bakalnya memang harus hobi baca ya. baca, betul. Hobi baca. Literasinya harus kuat. Betul. Dan itu Pak Billy lewati nggak setelah ngampus ya, atau nggak setelah dosen, tapi saat masih SD sendiri udah mulai ya, walaupun belum tahu arahnya mau kemana. Pokoknya nuangin aja, Iya. lagi lihat burung gitu atau lihat suasana tenang nulis gitu. Kapan akhirnya tulisan-tulisan kecil barangkali yang waktu itu belum terpikirkan dihimpunkan menjadi buku, pada akhirnya diterbitkan menjadi sebuah buku, kapan? Oh, itu masih di arsip sih gitu, teman. Insya Allah lah nanti pas sudah oke nih, kita udah saling tak kaitkan satu sama lain biar menjadi sebuah cerita yang apik lah gitu. Ya, tapi kan ada beberapa judul karya Pak Billy, ada yang apa ya, antologi, bukan antologi, apa ya, kayak nulis bersama dengan para dokter-dokter lain, bahkan ada profesor di satu buku. Nah, itu kapan pertama kali buku akademik ya Buku akademik. dituliskan dan diterbitkan? Betul, memang sebagai penulis pemula, biar kita tuh nggak terlalu berat gitu ya. Jadi kita kolaborasi nih sama dosen-dosen, sama teman-teman gitu. Jadi nanti satu penulis itu ya satu bab gitu, atau nggak ada yang satu chapter. Nah, nanti kita susun tuh menjadi ya sebuah buku gitu. Biasanya sih buku referensi atau buku ajar gitu. Dan itu buku pertama kali yang Pak Billy terbitkan. Nggak langsung solo ya, nggak langsung dalam buku itu hanya seorang diri, nggak ya? Belum. Itu yang pertama tuh ya? Iya. Di tahun berapa, Pak? Tahun 2021 deh. Itu sudah jadi dosen atau Belum. masih S3? Masih kuliah. Masih kuliah? S3? S3 apa masih S2? Masih baru mau selesai S2 sih itu. Udah mulai ya sama teman-teman lah gitu. Iya. Oh iya, jadi bukan tulisan akademik juga, bukan berarti Pak Billy sudah selesai di doktoral ya, tapi justru masih di bangku kuliah S2 sudah terfikirkan jauh untuk buat karya itu ya. Betul. Dan itu gabung dengan penulis lain. Penulis lain, iya. Yang lain dosen semua, Pak? Dosen, ada juga yang beberapa praktisi juga, jadi bisa umum lah gitu. Yang penting masih terkait dengan misalnya manajemen ya. Nah, ini manajemen di tempat kerjanya, dia mau sharing juga sebagai studi kasusnya bisa begitu. Kayak gitu Pak, di buku ditulis oleh beberapa penulis. Itu kayak Pak Billy itu, apakah teman-teman atau dokter-dokter yang lain yang meminta Pak Billy untuk menjadi salah satu penulis di buku itu, atau Pak Billy yang menawarkan? Kayak gitu, gimana Pak? Oh, pertama sih ada yang nawarin gitu ya. Ini nih masih ada nih, belum ada penulisnya katanya. Terus saya lihat kan, wah ini materinya kayaknya saya paham lah gitu, menguasai. Ya udah saya tertarik gitu. Boleh deh saya di bab 8 misalnya. Nanti tuh digabungkan tuh oleh penerbitnya gitu. Nah, dari situ ya saya buat naskah deh gitu. Nanti saya kirimkan, nanti ditindak lanjut sama penerbitnya gitu, waktu itu tuh. Kalau ngobrolin tentang energi nih Pak, kan pasti dunia tulisan dan kita sendiri yang nulis pasti bukan energi sedikit yang disiapkan gitu kan untuk menulis dan menghasilkan karya, baik itu tulisan ataupun lainnya gitu kan, jurnal dan lain-lain. Kalau Pak Billy dengan banyak aktivitas sebagai dosen sebagai narasumber di, saya sebutkan, Esas Manajemen juga Esas juga kemarin menjadi salah satu sponsor kegiatan dari Halal Fair 2025 di Jakarta Islamic Center. Nah, saya melihat berarti sangat luar biasa nih. Kalau Pak Billy membagi waktu, biasanya seperti apa sih Pak untuk menulis khusus? Oke, jadi di waktu misalnya jam istirahat gitu ya, selepas sholat zuhur, terus makan, nah selesai makan langsung buka laptop tuh, langsung ngerjain gitu. Terus jam kerja lagi, karena kan saya juga di Pemda ya. Iya, di Pemda, nanti pas sudah pulang kerja, terus kan makan sore sama keluarga, terus sebelum mengajar di Esas, saya nulis lagi gitu. Terus kan udah selesai ngajar di Esas jam 9 tuh, nah saya lanjut lagi tuh sebelum tidur. Nanti bangun sebelum subuh, nah gitu, jadi dicicil gitu. Dicicil ya, nggak langsung brek sekali sehari gitu kan? Iya. Dalam nulis pasti ada beberapa hal dinamikanya. Ada hal yang menyenangkan, ada sesuatu yang sulit gitu kan. Bahkan ide juga kadang tidak hadir
selalu gitu kan ada tiba-tiba hadir. Makanya katanya kan banyak penulis ketika ide itu muncul maka segera di apa namanya dituliskan biar nggak lupa ya, gitu. betul. Kalau Pak Billy sebagai penulis ini hal yang terberatnya apa? Hal yang menyenangkannya seperti apa? Baik. Kalau yang senangnya ya karena kembali lagi ya passion gitu, hobi. Iya. Jadi untuk merilis stres juga gitu, kepanatan yang ada di kantor dengan pimpinan, dengan tim kerja, dengan ya Mahasiswa. pekerjaan pekerjaan yang tiada henti itu gitu ya. Jadi kita yang melampiaskannya ke tulisan kita gitu. Bagaimana kita ya apa ya merasakan gitu, terus memotivasi juga gitu kan. Kadang sih ketika ada inspirasi atau apa, saya langsung ketik tuh di notes yang ada di smartphone gitu, supaya nanti bisa dilanjutkan Tinggal dikembangkan per kan? poin-poin gitu. Jadi seperti itu Pak. Kalau untuk negatifnya ya mungkin ini sih Pak, apa namanya, kadang kita juga yang tadi ya mentok gitu ya ide gitu. Nah mungkin siasatinnya itu kita suka ya membuat diri kita tuh relax dulu gitu. Jadi bagaimana ada waktu jeda supaya nantinya ya mengalir sendirilah gitu inspirasinya. Paling begitu sih Pak. Masalah waktu aja sih gitu paling. Jadi jeda juga sebenarnya bagi seorang penulis seperti Pak Billy dengan serangkaian aktivitas lain perlu jeda ya. Perlu jeda juga untuk merefresh. Karena jeda itu kalau diilustrasikan ketepel ya Pak, ketapel ya. Iya. Kayak narik dulu ke belakang biar meluncurnya lebih jauh gitu ya. Bisa Cocok gak sih lompat. dengan ilustrasi itu dengan seorang penulis hari ini? Cocok. Jeda itu diperlukan untuk melejitkan lebih jauh dari Betul. pantulan itu gitu ya. Kadang kita juga membutuhkannya adanya waktu nantinya pada saat kita membuka lagi nih naskah kita, terutama yang apa namanya fiksi gitu ya. Nah nanti kita baca lagi tuh, terus ada yang mungkin kita kembangkan lagi. Nah biasanya sih dari satu kalimat nih kita tulis aja gitu. Nah nanti langsung kalau saya gitu ya, langsung oh iya ya ini kepikiran lagi nih ini. Ada lagi gitu, kita mulai dari satu baris saja untuk mancingnya lah gitu. Kalau air sanyo mati kita pancing pakai air tuh. Nah kita seperti itu juga ke dalam bermain dengan kata kalimat gitu. Dari sebatas ya pokoknya mau nyambung nggak nyambung nggak usah khawatir gitu. Pokoknya tulis saja. Nah nanti ide-ide selanjutnya yang akan menyesuaikan gitu. Iya. Kalau persentase dari aktivitas, taruhlah kita persentasikan 100% dari semua aktivitas. Dari ngajar, iya. Dari Pemda juga aktivitas, iya gitu kan. Terus juga di kampus dengan mahasiswa juga, ya. Dan juga menulis. Persentase berapa persen energi Pak Billy dan fokus Pak Billy di dunia penulisan? Karena di dalamnya sudah termasuk penyuntingan dan penerbitan ini, Pak. Berapa persen, Pak? Pokoknya apa ya namanya, ya mungkin 30% lah gitu 30% ya. 30%. Kalau apa esas kan ini karena sudah ya cukup senior juga saya gitu ya, dan memang sudah bidangnya di SR atau SDM, jadi istilahnya sudah baik teori maupun praktik tuh sudah sehari-hari lah gitu, jadi sudah terbiasa, jadi nggak terlalu butuh konsen yang besar gitu ya, mengalir saja gitu. Kalau Pemda sih memang ya sudah lama juga gitu ya, ya paling karena adanya jam kerja gitu ya, jadi itu habisnya untuk jam kerja gitu waktunya gitu. Tapi kalau penulisan ini ya memang dibutuhkan ya tadi gitu ya, bagaimana seni juga gitu, bagaimana ya, jadi butuh konsentrasi juga untuk penulisan dan juga penyuntingan gitu. Biasanya kan para penulis itu ada semacam apa namanya rujukan penulis senior gitu misalkan. Kalau Pak Billy kan kelihatannya di dua-duanya ya. Ada penulisan buku-buku akademik, juga saat ini berproses untuk menuju apa yang fiksi gitu kan. Iya. Kalau Pak Billy apa namanya ikon penulis akademik ada nggak? Ada. Dan sebaliknya juga yang fiksi, mungkin kan ada penulis novel atau penulis pengembangan diri gitu kan. Kalau Pak Billy ada juga nggak? Ada, khususnya kalau yang akademik sih mungkin
ya dosen-dosen saya gitu ya di kampus, ada Prof. Irwan, ada juga yang apa namanya Prof. Pribadiono gitu, terus ada Pak Kasmir. Nah Pak Kasmir itu banyak loh dikutip bukunya di Gramedia gitu oleh ya kita oleh peneliti, peneliti mahasiswa. lain ya. Betul, betul, betul. Pasti Bapak deh setiap lihat daftar pustaka itu pasti ada namanya Kasmir tuh. Ya, itu pembimbing saya tuh S2 waktu itu. Wah, seneng banget saya. Iya ya. Orangnya humble, baik banget. Iya, cukup tajam Ya, penelitian beliau ya. dari sehingga situlah jadi rujukan. saya juga terinspirasi gitu. Pengen banget saya tuh kayak Pak Kasmir, di mana bukunya itu banyak dan bukunya itu ya dikutip gitu sama semua peneliti lah gitu ya, banyak peneliti. Jadi kita membantu teman-teman juga yang sedang menyusun apa disertasi, tesis, skripsi gitu kan. Kayaknya ya keren banget nih gitu. Itu untuk yang buku non-fiksi. Iya, iya, iya. Kalau yang buku fiksi saya suka sama penulis yang namanya Terelie tuh. Terelie ya. Bapak pernah dengar Pernah, juga? Iya. apa yang pernah dibaca dari karya beliau? Itu Yang fenomenal buat Pak. ya teruslah bodoh gitu. Nah, ya, teruslah bodoh, Nah, itu ya. terus Pulang hujan gitu ya. hujan. Simple dari sisi judulnya. Pamit Ya, itu banyak lah. Bang Faldi juga suka itu, Mas. Terelie, Mas. Ya, Negeri di Ujung Tanduk kan. Iya, 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 iya. Selain Terelie, ada nggak? Terelia yang lain sih masih yang berkesan sih Terelia aja sih Pak, untuk yang saya fans beratnya soalnya. Oke, 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 oke. Oke, ada Terelie dan penulis-penulis lain dari jenis buku fiksi ya. Dan non-fiksinya tadi ya beberapa profesor Iya. yang termasuk salah satunya itu pembimbing tesis waktu itu ya. Tesis, betul. Oke, selangkah dari kepenulisan ternyata tidak terhenti di situ peran dari Pak Billy ya, tapi ke penyuntingan. Oke, penyuntingan. Kenapa nih Pak? Itu Tidak cukup hanya sebagai penulis saja gitu kan, biarkan yang editor apa namanya, yang kurator gitu kan, Iya. diserahkan ke yang lain. Tapi Pak Billy sekarang juga sedang berjuang keras untuk menjadi kurator atau juga penyunting buku, termasuk buku saya yang disunting oleh Bapak. ditunggu ya, lagi Iya, iya. ISBN lagi nunggu Saya ISBN. agak pede tadi, mudah-mudahan disebutkan Pak Billy gitu kan, rujukan penulis. Oh iya. Lupa ya di depan. Intermezzo aja itu, Maaf. intermezzo. Jauh dari harapan kata Pak Billy. Enggak lah, enggak lah. Gimana Luar Pak Billy? biasa Akhirnya Bapak terpikir karyanya. untuk menjadi Oke, apa namanya? Mungkin sedikit apa ya namanya sharing apa untuk gelar non akademik saya kan kurang lebih ada 30 tuh Pak. Yang CED, C apa. Nah, Iya, iya, iya. untuk yang gelar non akademik pertama itu saya editor dulu Pak. Baru tuh yang lainnya SDM gitu. Saya mengenal gelar non akademik itu ya dari editor buku ini gitu. Nah, dari apa namanya dengan kita menyunting yaitu kita membantu penulis-penulis yang dimana mungkin penulis ini karena mungkin dosen dia itu lebih teoritis banget dimana karyanya ingin dibaca oleh masyarakat luas. Nah, supaya bahasanya itu bisa diterima dengan baik, ada istilah penggunaan yang kayak bahasa yang terlalu apa ya, pokoknya yang hanya dimengerti oleh pakar gitu ya. Nah, kita bantu sesuaikan nih gitu untuk nantinya dapat dipahami dengan mudah oleh semua pembacanya seperti itu. Oke. Terus juga kalau misalnya ada yang salah-salah, ada yang typo minimal gitu. Itu tugasnya ya. Nah, ya Tugasnya itu secara penyunting atau mekanik ataupun juga dari substansinya. Nah, itu kita bantu luruskan. Karena kalau nggak diperbaiki kan khawatir bisa menyebabkan ilmu yang ya menyesatkan gitu ya atau kurang tepat. Iya, iya, iya. Jadi bagi teman-teman ini, Pak Billy, ini kan tadi bicara seorang penulis ya. Ada beberapa yang sudah pengen berharap tulisan-tulisan itu diterbitkan gitu kan. Tapi terhadang oleh keraguan apa namanya sempurnanya tulisan. Memang kalau yang menyempurnakan sebenarnya kan pihak editor ya Pak ya, disunting lagi gitu kan. Yang penting naskah kita udah dirasa 100% selesai gitu kan. Dari sisi tadi misal ada typo dan lain-lain itu udah ranahnya bagian penyunting ya Pak ya. Nah gimana kalau sedikit kita mundur lagi ke seorang penulis nih Pak. Bagi teman-teman yang sudah punya
tulisan, tapi masih agak ragu karena tadi tuh satu dari hal merasa belum layak untuk di ini atau masih ada beberapa part yang belum terselesaikan. Pak Billy biasanya punya pesan nggak sih untuk para penulis yang belum diterbitkan karyanya, sementara harapan diterbitkan juga tinggi sebenarnya? Oke, baik. Kita sebagai editor gitu ya, ketika ada penulis yang mungkin masih butuh pengembangan, nah kita juga bisa memberikan ya saran, ide gitu untuk yang masih bisa dikembangkan nih gitu. Seperti kalau di dunia kampus tuh ya kita dosen pembimbing lah kepada mahasiswa yang kita bimbing gitu, sehingga nantinya ya karya itu bisa rampung gitu ya. Jadi ada peran kita juga sebagai editor. Nah untuk kayak tadi gitu ya, untuk penyempurnaan, untuk bagaimana dari penulis juga bisa gitu untuk mereka melakukan swasunting. Iya. Nah tapi tetap di pengalaman saya udah bertahun-tahun ini nggak ada tuh tulisan yang memang bebas dari kesalahan gitu ya. Pasti ada aja, namanya juga manusia Iya, gitu betul, kan. betul. Nah disinilah makanya peran penting editor gitu ya, untuk dapat kembali lagi supporter karya pemiliknya penulis tadi gitu. Jadi seperti itu. Iya, memang editor dia harus punya skill lebih ya, Pak ya. Ya, Punya skill lebih ya, karena itu kan bagian finishing sebelum buku itu terbit gitu kan. Ya. Jadi nanti tulisan-tulisan dari penulis itu disempurnakan benar-benar di editor, dikurasi Editor, lagi gitu dikurasi. tulisan ya. Betul. Nah, merasa jadi beban berat juga buat Pak Billy sebagai editor itu. Atau ada tantangan baru sebenarnya? beban sih pasti ada, Pasti ada gitu ya. Apa karena ini kan terkait dengan kepakaran kita juga. Iya. Makanya banyak nih teman-teman saya penulis dari gizi, misal dokter gizi. Nah itu saya nggak bisa nih karena saya bukan kepakaran gizi. Makanya saya kontak teman saya yang memang memiliki kepakaran yang sama. Yang kalau bisa memang dia tuh ya lebih pakar dibanding penulisnya gitu. Betul. Biar Lebih nanti banyak tahu tentang isinya itu, Betul. mau ke arah mana gitu ya. Dan itu juga menjaga marwah atau buku itu supaya lebih dipercaya oleh pembaca. Karena pembaca kan ini, udah disunting oleh profesor misalnya, yang memang di bidangnya, apalagi yang memang sudah diketahui oleh khalayak misalnya, Dokter Tirta lah Iya, gitu iya, ya. iya, Nah iya. otomatis udah nggak ada keraguan gitu ya. Iya, Karena betul. buku kita tuh kadang menjadi rujukan juga Bagi gitu kan. yang lain ya, yang seprofesi gitu ya. Betul. Paling kalau saya bisa jadi editor, tapi bagian yang mekaniknya, yang tulisan, Iya, kalimat, biar Iya, enak itu mekanik dibaca. jatuhnya ya, namanya. Itu mekanik gitu. Iya, iya. Kan editor boleh tuh lebih dari satu, Betul, boleh betul. sampai 3 juga boleh. Sejauh ini Pak Billy dari sekian buku yang diterbitkan di Labersen, apakah sendiri saja atau ada tim lain? Kayak misalnya tadi misal terkait gizi, pasti kan ada editor lain yang di hire khusus untuk mengkurasi buku itu gitu. Oh ya, kita kolaborasi sih. Kolaborasi gitu. ya. Ya, apalagi sebelumnya info juga Labersen nih udah Iya. dapet nih. Alhamdulillah selamat ya Pak Billy ya. Alhamdulillah, makasih Pak Iya. Andi sudah resmi jadi anggota IKAPI gitu ya. Nah di sini sebagai anggota IKAPI kita tuh punya benefit gitu. Jadi sesama penerbit gitu kita tuh bisa saling kolaborasi gitu. Ketika tadi misalnya kita membutuhkan editor terkait dengan gizi, nah misalnya kita buku-buku bisa tentang nih kontak siapa yang penerbit yang memiliki editor di bidang ya gizi gitu. Oh, Nanti kita boleh dong minjem sebentar, gitu. Ntar kita kerjasama bisa. Oh gitu ya. Tapi kalau sebelum IKAP itu keluar belum ada semacam legalitas ya untuk Ya, belum tercatat. untuk kolaborasi dengan penerbit lain yang sudah terdaftar di IKAP ya. Betul. Iya. Penulis pun juga pasti nanya gitu, apalagi dosen-dosen Iya, ya. udah terdaftar belum? Udah IKAP belum gitu. Udah IKAP Kalau belum enggak, gitu kan. nanti di sister nggak muncul Iya. katanya. Oke, Nah, bicara IKAP nih. Sebenarnya IKAP itu apa sih bagi seorang penulis? Jadi sebuah kayak ikatan gitu ya, yang mana tercatat dan di mana dengan kita memiliki nomor IKAPI ini gitu ya, karya kita pun juga di Perpustakaan Nasional itu terdaftar gitu, kita muncul gitu. Kadang kalau kita masih belum, ya kita tuh belum bisa terbaca lah gitu di Perpusnas itu gitu dan di sister tadi gitu ya. Jadi memang ya sebuah kehormatan juga gitu ya dengan kita punya IKAPI ini. Jadi kita tuh lebih pede gitu untuk
menawarkan jasa kita kepada semua penulis. Calon-calon penulis atau yang sudah jadi penulis ya. Ya, kadang juga kalau ada event, kalau ada pameran, nah itu kita bisa tuh ikut aktif berpartisipasi. Buka gerai bazar. Ya, gitu. seperti itu. Wah, saya ngebayangin Labersen selalu hadir di setiap momen-momen. Nah, nanti karya Bapak juga tuh Book saya fair paling gitu kan. Iya, iya, iya. depan nih, taruhnya paling bagus nih. Iya, ya pasti Bang Pali yang duluan beli tuh. Oke Bang ya. Oke itu ya. Oke, dengan IKP ini pasti ada keuntungan di keduanya Pak ya. Ya. Keuntungan bagi seorang penulis tidak lagi keraguan ISBN-nya terdaftar atau tidak, di Perpusnas tulisan kita terdaftar atau tidak, karena sudah jelas terdaftar kalau penerbitnya sudah ada anggota IKP gitu ya. Betul. Dan bagi IKP sendiri, bagi penerbit sendiri sudah bisa berkolaborasi lebih ya, dari terdaftarnya di IKP. sebagai anggota IKP ya. Oke, ini tentu kami akan mengucapkan selamat dulu nih Pak Billy yang masih sangat luar biasa. Perjuangannya berat. Sebenarnya kalau diceritain pasti berkeringat-keringat ya, persyaratannya gitu. Betul. Kan kita harus terbitin 3 buku dulu gitu kan. Iya, syarat pertama tuh ya. Syarat pertama, nah 3 buku ini kan belum punya IKP, teman-teman juga mikir. Iya, jadi kalau ya alhamdulillah lah teman-teman saya juga support, terima kasih yang sudah mau kolaborasi, mahasiswa saya juga yang di Pasca Sarjana, peserta di Esas juga, alhamdulillah lah saya dikelilingin orang-orang yang baik, termasuk Pak Andi. Siap. Masya Allah. Saya akan rajin nulis lagi. Semoga saja tidak ditolak naskahnya oleh Labersen ya. Sebuah kebanggaan gitu ya. Ini karya luar biasa saya baca, Masya Allah. Langsung ke inti hati. Mantap. Terima kasih Pak Billy sudah meninabobokan. Enggak lah. Iya. Nah, setelah Labersen tercatat dan sudah punya keanggotaan IKP, apa yang sedang dilakukan rintis Pak Billy hari ini dan ke depan di penerbitan? Oke, baik ya. Pastinya kita lebih semangat lagi bersama tim. Kita lebih terbuka lagi untuk penulis-penulis yang ingin karyanya itu kita bantu kembangkan, lalu kita terbitkan gitu ya. Lalu kita bantu juga untuk pasarkan gitu ya di salah satunya di Shopee gitu ya. Dan juga di ya kita punya mitra lah gitu ya, sehingga nantinya ya mereka juga bersama-sama kita untuk berkembang gitu ya. Jadi semoga ya kedepannya semakin banyak gitu ya untuk penulis bisa berkarya bersama gitu ya, untuk ya sama-sama menjadi besar bersama lah intinya seperti itu. Di saat gempuran tren digital begitu sangat luar biasa nih meroketnya Pak Billy, penerbit sepertinya seperti apa sih sekarang hari ini? Oke, penerbit tetap ada ruang tersendiri nggak gitu, atau karena digitalisasi akhirnya agak-agak tergeser gitu, atau gimana sih sebenarnya? Dengan ada digitalisasi malah kita itu terbantu Pak ya, karena untuk misalnya mengurus ISBN, mengurus Haki, nah kita itu sudah bisa lewat ya web gitu ya, dan di mana di situ terarsiparis juga dengan baik gitu, terutama di bagian mengurusan Haki itu. Nah itu nggak sampai berapa menit gitu ya setelah kita input semua data kita langsung keluar. Saya langsung takjub, wah ini langsung bisa di-download nih setelah dibayar gitu ya untuk administrasinya. Langsung bisa kita download, kita cetak gitu. Jadi dengan ada digitalisasi ini membantu kita juga. Ditambah untuk teman-teman kita nih yang ada di luar Jakarta, Jawa gitu ya. Nah, kita dengan adanya e-book gitu ya. Nah, dengan cukup PDF aja itu kita udah bisa nih untuk menjual, menyebarluaskan, karena kan sudah punya ISBN yang untuk e-booknya gitu ya. Jadi ISBN tuh ada yang buku cetak, ada yang buku digital. Nah, jadi dengan ada digital ini ya kayak teman-teman saya tuh yang suka naik kendaraan umum kalau setiap hari Rabu, nah mereka tuh membacanya di PDF gitu. Jadi lebih simpel juga di dalam bukunya, di dalam HP-nya itu kayak punya perpustakaan sendiri gitu. Jadi mereka mau baca buku apa-apa tanpa harus menggunakannya yang fisik gitu ya, itu bisa lewat handphonenya. Walaupun yang fisik juga punya kebanggaan tersendiri gitu kan. Nanti di rumah kita seakan ada sumber ilmu nih gitu kan ya. Betul. Tapi juga yang digital atau e-book juga
punya sensasi juga gitu ya. Ya. Artinya tanpa harus ngoleksi di rumah atau kapan saja bisa lebih praktis untuk dibuka. Tergantung generasinya sih. Kalau generasi kita Gimana, Pak? ya mungkin lebih karena sudah familiar ya dengan buku fisik yang cetak. Jadi ini tuh mungkin untuk yang Gen Z, Gen Alpha gitu ya, karena biasa dari kecil menggunakan smartphone, ya mungkin mereka lebih terbiasa menggunakan ya yang ada di layar. Gitu. Kita nanya ke Bang Fali. Bang Fali, ini kalau Bang Fali sebagai Gen Z itu suka masih dengan yang fisik atau benar-benar sudah digantikan wajahnya dengan digital? Oh, kalau itu tergantung orangnya juga sih, Pak. Jadi ada dari kita tuh walaupun Gen Z ya, ada yang suka tipe lama, ada yang suka tipe baru gitu. Jadi kayak ada yang old school, pengen yang kayak cetak dari buku gitu kan bacanya, ada juga yang kekinian gitu dari digital. Jadi tergantung orangnya, nggak melulu tentang Gen Z harus digital, enggak juga. Gitu. Jadi ada orang yang emang suka yang lama-lama gitu. Ada juga ya, tergantung tipenya. Saya sempat juga tuh Pak Billy, saya ngobrol dengan Gen Z baru kelas 12 SMK Multimedia padahal. Kata dia juga masih suka dengan bentuk buku physically. Dia juara kelas. Waktu itu namanya siapa tuh Bang? Yang dari SMKN 55 itu. Ada tuh siapa tuh? Rizal. Dia juara 1 umum terus. Saya kan ngelihat dia kayaknya suka baca. Saya sempat tanya juga, kalau Rizal, kalau istilah makan bubur kan tim yang diaduk atau yang nggak diaduk. Tapi ada juga yang tim kedua-duanya ya. Nah ternyata kalau dia juga tim dua-duanya. Kalau digital karena Gen Z gitu kan. Tapi ternyata yang bentuk physically yang cetak juga dia amat sangat suka juga. Suka juga ya. Nah, artinya kalau misal ini menjadi sebuah kegelisahan bagi para penulis, enggak juga ya? Enggak. Dengan digitalisasi, apakah frekuensi penulis atau jumlah penulis sekarang agak berkurang atau gimana sih Pak? Kalau Pak Billy lihat dari kacamata sebagai penerbit nih? Untuk berkurang sih tidak Pak ya, karena baik yang akademisi maupun yang praktisi mereka tertarik gitu karena keinginan punya karya sendiri gitu, sebagai branding juga gitu ya, bahwa saya punya loh buku gitu, saya punya pengalaman gitu ya yang jadi begini ya gitu ya, untuk experience membuat buku, terus juga bagaimana mereka pun juga ya dengan adanya saat ini ya sedang digencarkan juga untuk kita tuh bisa meningkat literasi bacanya. Jadi ya semakin peluang ke depan tuh terus ada gitu. Jadi tidak akan sama sekali menurun atau apa gitu ya. Jadi tetap untuk spiritnya, untuk bagaimana kita itu juga tadi passion gitu ya. Itu yang membuat ya penerbitan gitu ya tentang perbukuan itu ya semakin tetap stabil lah gitu. Bahkan di perpustakaan Jakarta gitu ya yang ada di Taman Ismail Marzuki itu kan sangat bagus tuh lingkungannya, sarananya semuanya padat loh Pak itu kalau weekend tuh penuh, bahkan di medsos gitu ya suka mejanya gak kebagian nih dan seterusnya nih. Jadi alhamdulillahnya banyak teman-teman saya juga yang generasi Z dan Alpha itu mereka sangat senang banget tuh sama perbukuan gitu ya. Saya lihat di Instagram juga banyak banget nih influencer gitu ya, yang dimana salah satunya Pak Ferry Irwandi gitu ya, itu sangat menginspirasi untuk dimana supaya bisa secemerlang itu. Ternyata beliau juga salah satu kuncinya itu adalah ya pastinya senang membaca gitu, dan itu yang menggerakkan nih anak-anak muda gitu ya untuk dimana mereka membaca, mereka juga menulis gitu ya, supaya ya seperti panutannya lah gitu ya Pak Ferry Irwandi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah tadi balik ke melejitnya literasi, melejitnya digitalisasi. Apakah literasi terlihat lesu atau justru sebaliknya Pak? Oh enggak sih Pak, apalagi dengan ada medsos gitu ya. Mereka tuh pasti kan lebih membaca teks gitu ya, dan bahkan di komentar suka ada baca dulu captionnya gitu ya, minimal atau apa. Mereka tuh akhirnya baca tuh sudah mulai terbiasa gitu ya. Saya lihat observasi di medsos minimal gitu ya. Nah untuk yang artikel dan seterusnya, mereka pun juga saya lihat ya jumlah kunjungan yang ada di platform-platform berita gitu ya, itu kan sangat tinggi tuh gitu ya. Nah itu merupakan indikator juga di mana pembaca di Indonesia ini ya
mulai semangat lah terus gitu tumbuh ya. lah ya. Terus tumbuh. Bukan sebaliknya ya, karena ada sebaliknya. digitalisasi semakin lesu. Tidak Iya. demikian ya. Tidak. Betul sih Pak, kalau kita lihat dengan adanya sosial media, kalau dulu mungkin ya sebelum membaca buku utuh kan agak sulit menemukan sinopsis, apa isi pesan dan apa namanya kategori buku tersebut gitu kan, dan apa kunci di buku tersebut. Tapi karena kan adanya sosial media, kadang ada penulis itu yang hanya menghadirkan sinopsisnya. Artinya kan secara sebelum kita baca buku itu, kita jauh lebih kenal terlebih dahulu. Ternyata oh iya, kesimpulan dari isi buku itu dituangkan dalam sinopsis yang di-update oleh si penulis, kadang juga penerbit atau pihak-pihak lain ya yang punya sosial media gitu kan. Itu kayaknya lebih diuntungkan sih sebenarnya dengan situasi digitalisasi hari ini ya. Salah satunya ya mantan bos saya, Pak Anies Baswedan tuh kalau suka kan ada bedah buku atau apa Oh gitu iya, ya. sampai di sosmed, di YouTube-nya juga dia ada ya. Jadi saya lihat, kita wah, menarik. penasaran nih, wah, Iya. Pak Anies saya baca ini nih, jadi Betul. oke, bagus juga nih. Nah, jadi tertarik untuk kita baca lebih lanjut. Gitu. Dan rupanya The Notes juga lahir dari itu juga. Saya pernah, salah satu inspirasinya kenapa program The Notes hadir dan kita berinteraksi dan bekerja sama dengan Perpustakaan Jakarta Islam Center. Saya pernah melihat beberapa seri sebelumnya tentang apa namanya postingan-postingan dari Anies Baswedan, kayak bedah buku gitu ya, bedah buku orang gitu kan. Dia baca resensinya gitu kan, itu juga sangat cerita menarik. penulisnya, kisah di belakangnya. Nah, itu kan lebih kena apa ya, relate lah gitu. Kadang kita lihat filosofisnya, bagaimana buku itu tercipta. Nah, itu yang mendorong mereka itu untuk pengen tahu deh gitu, untuk buku yang akan mereka baca. Gitu, Iya. Artinya ada harapan dari Pak Billy untuk para penulis dengan adanya digitalisasi harusnya semakin tumbuh ya. Makin tumbuh dan memudahkan pembaca, penulis, semuanya itu ada digitalisasi, mempercepat juga prosesnya gitu. Betul ya. Ini penting nih bagi para penulis ya, apa gitu juga penulis lama yang sudah menerbitkan banyak karya, atau juga tentu buat kita ini yang baru saja merancang hari ini dan ke depan untuk menjadi seorang penulis. Sepertinya hari ini tidak boleh terhenti cita-cita mulia yang belum terrealisasi itu untuk menjadi seorang penulis dan menerbitkan karya-karya tulis tersebut dalam sebuah buku. Karena sekali lagi Labersen akan sangat bersedia untuk menjadi teman setia untuk menuju karir puncak kita ya. Mimpi sebagai seorang penulis ya. Iya. Terus gimana hari ini Labersen sudah banyak ekspansi untuk menawarkan ke para penulis, baik itu penulis muda atau penulis baru atau penulis lama? Oke, banyak. Alhamdulillah saat ini sedang proses gitu ya. Beberapa buku yang kita susun baik secara bunga rampai maupun yang satu penulisnya gitu ya. Untuk satu buku itu satu penulis juga sedang kita proses gitu ya. Bahkan juga kita membantu ada teman penulis yang mana dia itu ingin menulis buku bersama teman-temannya untuk mendapatkan muri gitu ya, sebagai jumlah di kampusnya gitu ya, penulis terbanyak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita welcome banget, senang banget gimana ya membantu gitu penulis. Udah ditawarin gitu ya. oleh direkturnya langsung ya, gimana kita punya karya. Kita hadir. Justru Pak Billy bisa nggak sih memberikan coaching bagi para penulis yang baru setengah karya nih? Kemarin ke saya pernah datang, ada dia sebut saja inisialnya G gitu kan. Teman saya juga, karena dia mungkin melihat saya udah karyanya diterbitkan, termasuk salah satunya nanti insya Allah semoga dalam waktu dekat sudah bisa dicetak ya Pak Billy ya. Bisa. Dia semakin terlihat pengen kayak kita, karyanya segera diterbitkan. Tapi dia masih agak ragu ini Pak, masih agak ragu karena naskah yang dihimpunkan baru 80%. Nah kayak gini nih Pak, kan daripada nih ya misal selesai, Pak Billy membuka diri nggak sih untuk coaching bagi para penulis yang belum 100% menyiapkan dirinya, entah ada faktor X dan lain yang akhirnya dia tidak teruskan. Gimana Pak Billy? Boleh, bisa. Ada gitu, pendampingan khusus nggak sih Pak Billy? Untuk pendampingan, diskusi gitu ya. Betul. Ya saya juga senang untuk berdiskusi di mana nantinya ya membantu penulis dan juga saya mendapatkan ya pengalaman tambahan gitu ya. Memang ya senang sih untuk bisa berbagi, apalagi yang memang kita pakari lah gitu ya. Membuat penulis tadi bukunya selesai gitu ya. Ya sebuah kebanggaan juga gitu ya. Jadi di kisah hidupnya tuh saya hadir gitu kan untuk ya bisa bersama-sama mensukseskan karyanya tadi. Oke. Ini menjembatani tidak hanya untuk teman saya nih. Saya rasa mungkin banyak juga yang semisal dengan teman saya itu yang sudah menulis sampai bahkan 70%,
di atas 50% sampai hari ini belum sampai terrealisasi untuk diterbitkan karyanya ini. Pokoknya Pak Billy dengan domain barunya akan siap mendampingi para penulis yang hari ini karyanya belum sempat diterbitkan, Pak Billy ya. Insya Allah dengan mendapatkan coaching dari Pak Billy yang mungkin nanti selanjutnya juga akan diterbitkan di Labersen yang hari ini Pak Billy punyanya gitu ya, yang memiliki penerbitan Labersen itu sendiri. Semoga karya kita bisa benar-benar dinikmati oleh halayak dan kita ada kepuasan tersendiri sampai bisa menuntaskan ya. Betul. Nah, bagi Pak Billy dengan Labersen dari jenis karya, ada batasan nggak? Apa spesifikasi misal? Lebih cenderung kami akan menerbitkan buku-buku fiksi saja, atau non fiksi saja, atau genre salah satu saja, atau gimana Pak? Oh, kita sih Ada kekhususan nggak bagi penerbit? general aja sih Pak. General ya? Gitu ya. Kecuali memang yang istilahnya membutuhkan kekhususan gitu ya, seperti kedokteran misalnya. Nah itu mungkin kita harus kolaborasi dengan ya penerbit yang memang bisa khusus gitu ya untuk ya kedokteran gitu ya. Tapi kalau untuk ilmu-ilmu sosial, nah itu insya Allah kita masih siap gitu ya. Ilmu sosial, agama, pendidikan gitu ya. Agama, pendidikan, Pengembangan diri itu semua Pak Billy itu, lalap tuh semua ya. Ya insya Allah refleksi kayak Bapak yang Iya, karyanya. kalau saya kan Nah, lebih itu banyak bisa. ke buku refleksi ya. Ya. Nah itu juga oke diterbitkan Oke. oleh Pak Billy ya. Siap gitu. Jadi bagi teman-teman Wah, juga senang saya. betul. Tadi ada beberapa genre tulisan atau jenis tulisan apakah fiksi atau non fiksi. Kalau non fiksinya misal kita ke buku agama, buku sosial, buku pendidikan gitu kan, atau pengembangan diri atau refleksi, Pak Labersen akan siap menerbitkan gitu kan. Sebenarnya jadi jangan terlalu khawatir bagi kita gitu Pak Billy ya. Oke, apa memang dibolehkan ya dari IKP bahwa kita akan menerbitkan semua boleh. genre ya, Boleh, tidak dibatasi. Tidak, asal yang memang kita punya tadi gitu ya, editornya gitu yang bisa istilahnya ini sudah saya pastikan buku ini layak untuk terbit gitu, dan untuk penerbitannya ya kita mengakses gitu untuk mengurus legalitasnya sehingga layak untuk diterbitkan gitu. Yang penting ada pakar yang memang sudah istilahnya lulus sensor lah gitu ya untuk kalau di film gitu. Nah nanti kita bantu untuk diterbitkan gitu. Ada batasan nggak sih Pak oleh IKP sendiri bahwa perizinannya misal akan lanjutkan sepanjang misal setiap bulannya menerbitkan sekian, atau kalau misal dalam sebulan tidak diterbitkan akan ditahan dulu gitu perizinan keanggotaannya, atau enggak ya? Enggak, jadi sepanjang apa tuh? Jadi IKP itu akan diperpanjang setiap 2 tahun sekali. Oh, jadi bukan jenis jumlah karyanya tapi batas waktu ya? Ya, batas waktu. Dan di mana kita pada saat mendaftar IKP itu ada form yang harus diisi, di mana rencananya berapa buku nih dalam setahun gitu ya yang akan diterbitkan. Nah itu bisa ya minimal ya saya tulis sih 12 gitu, jadi rencananya 1 bulan ya 1 buku gitu ya, jadi seperti itu. Jadi kembali lagi ke masing-masing penerbit. Untuk IKP sih mereka itu memberikan keleluasaan gitu ya kepada penerbit masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Yang terpenting di sana ya ada gitu ya proses untuk memproduksi atau ya menerbitkan gitu ya buku-buku yang diterbitkannya gitu ya. Jadi seperti itu untuk IKP-nya. Iya ya. Oke. Kalau saya melihat beberapa penulis Pak, mungkin ya stigma bagi banyak kalangan bahwa penulis itu harus punya pendidikan yang mumpuni, misal udah sarjana atau di atasnya gitu. Tapi rupanya banyak juga yang penulis-penulis yang beken hari ini, dia misal saya sebut aja Agus Mulyadi misalkan, dia penulis di Jogja, bahkan dia punya Akal Buku, toko bukunya luar biasa. Dia akui saya cuman SMA gitu. Pernah juga ngampus tapi nggak semaksimal seperti yang orang-orang katanya gitu kan. Nah, artinya bagaimana untuk stigma seperti itu Pak Billy untuk menekankan bahwa ayo penulis itu punya semua kesempatan sama gitu. Oke, baik. Nah kembali lagi ke jenis penulisannya gitu ya. Selama mungkin beliau itu secara akademisi itu tidak sampai sarjana misalnya. Tapi ketika penulis tadi itu punya pengalaman, mungkin menjalankan usaha gitu ya, atau mungkin ya mereka itu penulis yang fiksi, itu nggak ada masalah gitu ya. Siapapun bisa menulis, bahkan pengalaman hidupnya, biografinya, atau menulis biografi tokoh. Nah itu terbuka lebar sekali gitu ya. Tergantung dari apa yang memang dia pahami, dia kuasai, dan itu bisa disaringkan kepada pembaca gitu ya. Misalnya ada buku-buku
tutorial untuk peternakan lele misalnya atau apa. Nah, mungkin tidak harus yang memiliki latar belakang pendidikan di peternakan gitu ya. Tapi karena dia sudah menjalankan usahanya mungkin dari bapaknya dulu dan secara praktisi gitu ya, itu boleh banget gitu ya. Mungkin nanti editornya baru tuh dari akademisinya biar disempurnakan gitu ya. Ada yang di lapangan, ada teorinya juga gitu. Intinya sih bagaimana dalam menerbitkan buku karya tulis itu ya kolaborasi gitu ya, karena kita kan nggak mungkin bisa sendiri semuanya nih, pasti butuh adanya partner untuk menyempurnakan karya yang kita ciptakan. Iya, gitu. iya, iya. Oke. Jadi tidak harus berpikir jadi punya pendidikan tinggi dulu ya, Pak ya. Enggak. Sepanjang dia suka membaca. Kalau tadi Pak Billy sampaikan di awal bahwa menulis itu tidak harus menulis banyak, tapi juga harus membaca banyak ya, Membaca untuk banyak memberikan banyak perbendaharaan dan apa yang ada di isi kepala kita yang akan siap dituangkan dengan paradigma kita nantinya akan menjadi karya kekhususan kita yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Ini menjadi satu pengingat nih bagi kita yang bagi para penulis muda agar hari ini dengan digitalisasi seharusnya semakin tumbuh ya semangatnya. Nah, dari Pak Billy mungkin ada pesan dari rangkaian dari kita sisi kepenulisannya, sisi penyuntingannya sampai ke penerbitannya mungkin buat teman-teman nih. Baik, untuk penulis pemula aja Pak ya. Siap. Kalau yang udah ahli mah Iya, ya, mengalir sudah. aja kayak Pak Andi ya. Ya. Nah, untuk yang pemula, tips dari saya juga yang dulu masih pemula ya, masih belajar juga sekarang, dimana mulai aja dulu, menulis aja dulu. Nggak usah terlalu memusingkan terkait dengan kualitas tulisan kita. Jangan sekali-sekali membandingkan dengan karyanya misalnya ya, Terelie atau misalnya kalau di akademik Pak Kasmir. Pokoknya kita mulai aja dulu dengan kita menerbitkan satu buku, lalu buku selanjutnya. Nah, seiring dengannya waktu, seiring dengan pengalaman, nanti secara otomatis kualitas menulis kita pun juga akan meningkat gitu loh. Dengan seiring kita tuh semakin sering gitu ya menulis gitu ya, dengan sendirinya nanti kita bisa menjadi penulis yang mahir gitu ya. Jadi sebagai penulis gitu ya, untuk menjadi penulis yang hebat itu memang dibutuhkan adanya pengalaman, konsistensi, komitmen, dan kembali lagi kita pun juga sebagai penulis harus lebih sering lagi nih membaca sehingga nantinya tulisan kita itu semakin menemukan jati dirinya gitu ya. Karena setiap penulis pasti punya gaya dan juga tipe dia dalam menghadirkan karya-karya yang luar biasa. Mungkin itu. Oke, baik Pak Billy. Pesan yang sangat luar biasa nih ya. Memberikan spirit nih bagi para penulis. Karena sejatinya apapun yang menjadi profesi kita, menulis menjadi ruang rindu ya. Artinya apa yang menjadi aktivitas kita dituangkan dalam sebuah tulisan menjadi sebuah refleksi untuk kerinduan kita terobati gitu kan. Kayak misal Pak Billy mungkin kalau saya gabungkan dari 3 menulis, kelas dan panggung gitu kan menjadi satu kesatuan. Dan dari 2 kegiatan tadi dituliskan dalam bentuk tulisan, dituangkan dalam bentuk tulisan. Halnya dengan teman-teman semua yang hari ini punya banyak aktivitas, alangkah baiknya juga dicoba dituliskan gitu kan ya. Nanti biar sampai ketemu di mana bentuk kita sesungguhnya ya. Ekspertan kita atau kehususan kita nanti digiring oleh tulisan-tulisan kita sendiri sampai kita menemukan nanti bentuk yang sesungguhnya, dan pastinya dari para penerbit atau para penulis senior nanti akan membantu kita mengarahkan itu semua. Semoga dari yang sebentar ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dengan digitalisasi hari ini semoga menjadi media baik kita untuk melahirkan karya lebih bagus lagi. Amin. Pak Billy terima kasih. Terima Semoga kasih, kita Pak kembali Andi. berjumpa di kesempatan yang lain. Amin. Ngobrolin hal-hal yang menarik lainnya. Oke, Tentu saja sukses selalu untuk PT Labersen Amin. yang hari ini konsen di penerbitan, penyuntingan dan penulisan tentunya. Kami pamit berdua. Terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.